lu gendut gitu. It's okay, gak apa-apa. Iya sedih anjir. Sedih. Yang seksi lah ya. Yang seksi gitu. Nah lu tuh kan tidak termasuk kriteria itu gitu. Makanya gue sama tim curiga lu tuh kayaknya beli tengah kedua. Iya, jadi gimana sih? Lu anak dua, lu gini kan lu dari 2 bersaudara. Lu paling tengah. Ya nggak ada lah gila. Pilihannya tuh cuma anak pertama sama anak kedua. Anak kedua kan punya adik juga. Oh gitu. Jadi berapa bersaudara lu? 2. 3. Gimana sih? Jadi 3 aku di tengah gitu. Make up lah, baju, soalnya kan cewek semua ya, jadi kalau pakai barang kakak atau adik kadang suka ya marahan lah gitu pokoknya. Dia ngeledek gue gitu kan. Ya udah gue bully balik lagi aja dengan dia gitu aja. Jadi lu tuh udah berdamai dengan diri lu sendiri. Iya dong, harus. Nugraha PK di sini, Veronica Vanessa di sana. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Awal-awal episode tuh sepi di studio. Kalau sekarang tuh makin kesini makin rame. Kan makin terkenal juga kan Jabar News. Oh amin. Iya dong, harus terhits pokoknya ya. Amin. Coba kita tes dulu. Ini yang nonton dari mana aja? SMK mana? SMK Taruna Sakti. Ini kalau anak kuliah dari mana nih? Universitas Kata Mulia. Rame ya di sini ya. Udah kayak tonton ini ya Persib. Tapi lu suka bola, Ro? Gak terlalu sih. Tapi kalau untuk nonton ya suka gitu, sportin ya. Teriak-teriakan gitu suka sih. Bobotoh aja ya. Ya jadi buat yang belum kenal siapa Veronica Vanessa ini. Jadi Veronica Vanessa ini adalah selebgram yang kebetulan tinggalnya di Purwakarta gitu ya. Sebenarnya gue tuh pengen bawa kakak lu ke sini juga biar ngobrol adek kakak gitu. Cuma kakaknya sibuk banget ya. Sibuk. Lagi hamil. Lagi ngisi, lagi ada bawa buntutnya. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa lah Veronya aja yang kita hadirkan ke sini. Luar biasa. Ro, lu tuh umur berapa sih, Ro? Aku pas banget tahun sekarang 20 sih. 20 ya. Kelahiran tahun 2000 berarti ya? 2000. Oke, berarti lulusan kemarin lu berarti ya? 2018. Berarti sibuk sekarang selain jadi selebgram kuliah juga ya? Kuliah. Di mana kuliah? Di Universitas Pasundan Bandung Taman Sari. Oh, ngambil apa? Manajemen. Oh, ngambil manajemen. Dulu gua di Unisba. Oh, tetanggaan ya? Tetanggaan, cuma ngambil hikmahnya aja. Berarti sekarang lu sibuk kuliah aja. Cuman ya sebagian kuliahnya ada juga yang online gitu, yang daring gitu. Cuman sebagian juga ada yang tatap muka gitu. Dan sekarang sibuk main-main aja gitu. Main-main aja sih, lagi menikmati kehidupan aku yang seperti ini. Iya, soalnya gua lihat di postingan lu tuh lu kayaknya bahagia terus amin, ya kan. Allah, amin. Tapi emang orang tuh di media sosial harus nunjukin kebahagiaan iya selalu. Iya dong, harus pasti. Jangan story-nya nangis-nangis mulu, jangan. Jangan ya. Jangan. Ro, lu kan mulai dari selebgram itu sejak kapan, Ro? Aku sih sebenarnya tidak merasa jadi selebgram ya. Cuman orang tuh kayak banyak yang kenal aku gitu. Jadi kayak Kak Vero kayak ini. Terus kayak orang kan biasanya kalau misalnya banyak dikenal tuh kayaknya jadi artis gitu ya. Tapi sebenarnya aku tidak merasa seperti itu sih. Jadi kayak apa ya udah gini aja gitu. Tapi seneng juga sih banyak kenal orang gitu. Kayak misalnya di jalan ada yang manggil, kayak seneng banyak temannya gitu, banyak yang nyaut gitu. Nggak ngerasa selebgram sih sebenarnya, cuman ya alhamdulillah orang mikirnya aku tuh selebgram gitu, kayak suka endorse gitu. Tapi alhamdulillah juga sih bermanfaat juga gitu kan. Kalau diri aku sendiri udah merasa seperti artis gitu. Oh, jadi lu sendiri walaupun banyak dikenal sama orang lu tapi nggak ngerasa lu tuh sesuatu gitu ya? Enggak. Soalnya emang diri aku pun kayak belum bisa nunjukin apa yang harus aku, jati diri aku tuh belum ketemu, jadi belum banyak yang patut dicontoh dari aku gitu. Sedangkan kalau jadi influencer tuh kan harus banyak patut dicontoh ya, yang baik-baiknya sih harusnya. Jadi aku belum bisa seperti itulah, belum bisa memenuhi itu gitu. Sekarang kan followers lu udah nyampe 19.000 mau ke 20.000. Menurut gua sih angka yang luar biasa. Gua aja yang udah berapa episode followers gue cuma 3.000 aja. Ya itu juga 3K kan. 3K. Tapi belum bisa swipe up gitu. Iya, sedih anjir. Sedih. Capeknya bisa swipe up. Nah, lu tuh kan udah hampir 20.000, Ro. Itu lu memang ngerintis sendiri apa? Gua curiganya tuh lu tuh beli gitu. Tidak. Sebenarnya sih itu Instagram baru ya, dari awal-awal SMA gitu, pas masuk SMA kelas 1 baru. Kalau untuk masalah banyaknya tuh sebenarnya kayak banyak yang nge-tag atau apa itu nambahin followers sih sebenarnya kayak nge-tag gitu. Gimana maksudnya? Kayak orang bikin story sama aku nge-tag, ya orang kan kepo juga sama aku, jadi banyak yang follow gitu kan. Dulu tuh sebelum 10K kan belum bisa swipe apa ya, jadi seringnya dikunci gitu sih Instagramnya. Pas SMA pun emang udah banyak, udah kakaan lah gitu ya, tapi belum bisa swipe up. Kalau untuk bisa swipe up sih semenjak keluar kuliah, keluar SMA maksudnya keluar SMA. gitu.
Kalau banyak followersnya itu. Enggak gini, analisa gue gini. Biasanya kan yang followersnya banyak itu kalau cewek ya, yang gede, yang seksi lah ya, seksi gitu. Nah lu tuh kan tidak termasuk kriteria itu gitu. Makanya gue sama tim curiga lu tuh kayaknya beli. Dan sekarang lu mengklarifikasi bahwa lu gak beli kan? Enggak dong, enggak lah. Terus apa yang membuat lu pada akhirnya viral dan followers lu banyak menurut lu sendiri deh? Ya itu kan pandang orang lain yang nggak tahu dia nge-follow aku atau dia suka sama aku tuh gimana gitu. Tapi katanya aku sering baca DM Instagram gitu ya, karena dia nge-follow tuh katanya asik, lihat story-nya katanya lucu gitu. Tapi aku tidak merasa lucu gitu. Mereka sih pandangan dari mereka sih seperti itu. Cuman aku nggak ngerasa lucu juga sih. Soalnya ya aku belak-belakan gitu ya, nggak pernah dibuat-buat. Ya udah emang pure aku kayak gitu di Instagram ataupun aslinya pun seperti itu. Nggak banyak settingan lah. Ada kan orang ada cuman kayak di Instagram harus jaga image lebih jaim gitu, lebih gengsian. Sedangkan kalau aku ya udah live sama di story itu sama gitu, sifat aku tuh kayak gitu. Oh gitu. Lu tuh anak dari berapa bersaudara sih? Dua, aku tengah kedua. Tengah kedua? Iya, jadi gimana sih? Lu anak dua, lu gini kan, lu dari dua bersaudara, lu paling tengah. Ya nggak ada lah, gila. Pilihannya tuh cuma anak pertama sama anak kedua. Aku anak kedua kan punya adik juga. Oh gitu. Jadi berapa bersaudara lu? 2. 3. Gimana sih? Jadi 3 aku di tengah gitu. Oh jadi lu punya kakak punya adik. Iya di tengah. Semuanya cewek. Cewek semua. Wah kayaknya seru nih kalau bener kakak adik lu nanti datang ke sini deh ngobrol-ngobrol sama kita ya. Jangan takut berantem. Kalau satunya emang suka berantem gitu sih. Oh iya. Biasanya yang sering jadi permasalahan apa kalau di? Kalau cewek biasa apa ya? Paling kalau make up lah, baju, soalnya kan cewek semua ya, jadi kalau pakai barang kakak atau adik kadang suka ya marahan lah gitu pokoknya. Kalau cewek gitu sih berantemnya rata-rata ya. Naro, nih gue pengen lebih dalam mengenal lu tuh, kayak lu ikhlas gak sih kalau misalkan ada orang yang bilang lu badannya besar gitu? Ikhlas, gak apa-apa. Malah itu jadi kayak motivasi gitu. Kalau orang mungkin ngomong seperti itu, ada juga yang niat baik, ada juga yang niat jahat. Kalau niat jahat ya lebih ke bullying ya. Niat baik ya biar terobsesi untuk jadi aku kayak ya diet lah kayak gitu. Jadi ya is okay, nggak apa-apa. Oh gitu. Aku nggak pernah, orangnya belum amatan juga sih. Kadang kalau misalnya omongan itu baik, pasti aku pikirin. Tapi nggak bisa langsung pas dia dilakuin gitu. Jadi butuh proses lah gitu. Oh jadi lu tuh udah berdamai dengan diri lu sendiri? Oh iya dong, harus. Dan kalau misalkan ada, tadi sih gue memperhalus itu dengan kata badan lu besar. Kalau misalkan gue agak sedikit sarkas gitu, lu gendut gitu. It's okay, gak apa-apa. Jadi emang udah kebal gitu, udah biasa aja. Oke. Nah karena dia udah kebal, jadi kita akan bahas soal gendut. Lu gendut sejak kapan? Kayaknya sejak SD deh kalau nggak salah. Emang dari kecil? Dari kecil, tapi kata mama kalau pas bayi sih kecil. Ya iyalah. Pas bayi kecil. Bayi kecil. Oh jadi pas waktu SD juga emang udah big size dan berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Kayak gitu. Karena saking lamanya lu dengan kondisi ini, akhirnya lu menemukan titik di mana lu harus berdamai dengan diri lu sendiri itu kapan? Sebenarnya dulu juga udah sering coba gitu kan, kayak pengen diet, tapi cuman kayak omong doang gitu. Jadi kayak cuman nggak dilakuin lah. Toksik lah, bohong gitu kan. Enggak gini maksud gue, gini, untuk orang yang big size atau badannya besar atau gue bilang gendut deh, di Indonesia itu masih rentan dengan body shaming atau enggak bullying. Di masa SD lu pasti banyak banget yang kayak gitu. Nah di titik mana lu pernah gak sih maksudnya ngerasain down banget gitu, lu dibilang gitu terus gitu, dan sampai titik mana lu pada akhirnya menerima ini gue gitu? Baru sekarang kalau ngerasa down bangetnya. Kalau dulu mah bodo amat, kayak misalnya dia body shaming atau ngeledek aku gitu ya. Jadi ya udah gue ledek balik lagi aja, jangan lagian dia juga kan bercanda gitu ya. Kan namanya juga manusia punya kekurangan sama kelebihan. Dia kan kekurangan gue ya dia ngeledek gue gitu kan. Ya udah gue bully balik lagi aja kekurangan dia gitu aja. Jadi ya asik lah gitu kan. Jangan pakai serius kan. Soalnya aku bodo amatan gitu. Oh dari kecil juga udah bodo amatan. Jangan baperan, tapi kalau untuk baperan sih enggak, lebih ke perasa sih gitu kan. Kadang suka sakit hati, tapi ya udah sih bodo amat gitu, lagian kan bercanda juga kan, gak serius gitu. Jadi lu mikirnya gitu aja, dan lu bener-bener damai sama diri lu sendiri tuh memang udah dari kecil udah berdamai aja gitu. Tapi untuk masalah dewasanya banget, kayak diuji banget tuh dari tahun sekarang 2020 ini. Apa? Kenapa? Ya pas-pasan umur 20 tuh kayak banyak banget sesuatu yang harus gue pikirin gitu kan. Jadi kayak lebih mikirin omongan yang benar tuh kayak gimana, yang harus aku lakuin gimana, terus harus bisa memilih mana yang baik dan benar gitu. Kayak sekarang tuh berpikir itu terus. Kayak 2020 itu kayak mendewasakan banget gitu, pas-pasan umur dari 20 gitu, pas-pasan 2020, gak tau pas-pasan corona juga ya, jadi gitu gak tahu, gabut juga, tapi emang ya alhamdulillah sebagian kayak harus ini harus itu juga banyak juga sih yang udah kecumponin gitu.
Berarti di 2020 ini banyak ujian banget. Banyak ujian banget. Termasuk katanya lu lagi diet. Iya benar. Nah ini problemnya gini loh Ro, maksud gua, lu kan udah berdamai dengan kondisi lu dengan badan lu segini, lu harus menerima. Kenapa pada akhirnya lu diet ini? Ada sesuatu kah yang melatar belakangi itu? Iya ada juga sih orang kayak misalnya lu harus ini. Tapi emang ada benernya gitu kan. Soalnya kan emang orang yang gendut tuh bisa juga kan gampang sakit gitu ya. Ada benernya juga sih gitu kan. Ya aku mencoba aja gitu. Berarti bener juga ya kayak aku searching bener sih. Kayak orang gendut tuh banyak yang terkena sakit juga. Ya udah ada benernya juga. Itu kan baik juga untuk aku sendiri gitu kan. Untuk kedepannya ya udah aku lakuin itu kan baik gitu kan. It's okay gitu. Oke, jadi diet lu itu karena alasan kesehatan. Kesehatan juga. Terus pengen ya jangan gede banget gitu, pengen ada ngurusin gitu. Tapi tidak opsi untuk jadi body goals atau cewek-cewek yang kayak gitu lah, nggak juga, yang penting udah nurunin aja gitu. Oke, dan lu diet udah dari kapan? Dari awal-awal bulan puasa sampai sekarang sih masih. Jadi diet santai lah, tapi ada titik temponya gitu. Apa koordinasi sama dokter atau gimana? Enggak, sendiri sih. Oh, itu mah inisiatif. Sebenarnya kayak gak nyangka juga bisa diet sampai selama ini. Biasanya kalau dulu sih kalau diet kayak cuman bohong, paling seminggu pun ya udah gitu kan gak lanjut. Sekarang bener-bener kayak ngerasa paling berhasil sih, kayak ngelewatin sebulan aja. Jadi udah ya wow gitu, kongres itu udah ngelewatin 1 bulan itu. Biasanya 1 bulan itu udah lama banget gak bisa, paling seminggu itu tuh. Bener. Tapi pengalaman gue nih Ro, gue panggilnya Ro nih, Ro kayak Roro Jongrang ya. Apalah santai yang penting enak. Enggak, pengalaman gue diet, dulu gue sempat mengalami fase dimana dari 60 naik ke jadi 65. Dan itu kan ngaruh banget ya. Gue tuh kalau gede, badan gue gemuk, itu pipi dulu. Dan itu ngaruh kan, kalau nge-MC dan lain sebagainya ke kamera jadi aneh lah pokoknya ya kan. Akhirnya gue edan-edanan karena dikomplain sama klien. Edan-edanan selama 8 minggu gue nurunin berat badan sampai 60, dari 65 tuh jadi 60. 5 kilo berarti ya teman-teman. Iya, dan gila-gilaan gue sampai gejala bro, lu tau gejala bro? Turun bro. Iya, dikit lagi mau turun bro. Serius sampai segitu gitu. Dan lu apa yang lu lakuin untuk diet lu yang kata lu sukses sekarang? Ya soalnya udah ngelewatin angka 10. Jadi aku udah ngelewatin yang aku, jadi kan target ya 5 dulu lah, 10 dulu lah, jadi 55 lah gitu. 5 kilo. 5 kilo. Jadi udah ngelewatin 5. Jadi ya udah kayak kongres gitu. Soalnya susah banget, itu tuh susah banget. Yang namanya 1 kilo aja susah, tapi sekarang udah bisa gitu. Segini tuh hasil diet. Ya kan masih proses, belum proses dari segitu gitu. Berarti dulu gede banget ya, Ro? Ya bisa jadi sih, aku ngeliatin foto video TikTok gitu ya dulu. Ya ampun, kenapa muka gue bengap banget gitu. Aneh juga sih kadang, iya gitu. Segini tuh lumayan lah. Berapa waktu itu? Gede banget. Pastilah. Tapi sekarang udah mulai turun. Udah alhamdulillah kayak udah bisa ngelewatin puluhan kilo lah gitu. Maksudnya kayak kongres banget gitu bisa. Padahal dietnya nyantai gitu, cuman kayak porsi makannya doang gitu. Oh, porsi makan dikurangin? Porsi makan dikurangin lah. Biasanya makan sapi, hidup-hidup, sekarang makan kambing. Ya kesini-kesini makan ayam gitu lah ya, dikurangin porsinya. Porsinya aja sih. Makannya apa aja, yang penting ya kadang kan susah gitu. Yang biasa kita makan ini itu harus makan makanan diet kan, itu kan yang makanan diet kan tanpa gula, asin kayak gitulah, pokoknya susah sih. Jadi ya udah makan itu aja, tapi porsinya aja yang dikurangin. Jadi biar gak penasaran banget mulut gue nya. Masih bisa mencicipi itu gitu. Oh jadi lu tuh makan apa aja? Apa aja. Cuma dikurangi aja porsinya. Kurangin aja. Tapi emang hawanya sekarang udah kebiasaan jarang makan, jadi udah makan 1 kali aja gitu, kenyang. Jadi porsinya juga sedikit udah kenyang biasanya. Makanya gue juga kadang aneh sama diri gue sendiri, kenapa jadi gini, kayaknya bukan Pero deh. Soalnya yang Pero tahu dan orang tahu tuh banyak makan, jajan terus, kayaknya kulineran terus aja itu. Oh, oke. Berarti lu makan sehari sekali? Sekali. Terus kalau sekarang tuh kadang 2 hari pun kuat gak makan, asal banyak minum air putih aja sih gitu. Serius? Serius. Oh jadi awal-awal dikurangin. Jadi udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Sampai gak makan 2 hari pun kuat gitu. Ini kayaknya mau latihan miskin deh. Tapi sumpah loh, sebanyak diet ini aku jadi kayak uang tuh jadi awet lah, gak banyak jajan, gak banyak nongkrong juga. Ada bagusnya juga sih gitu kan, banyak hal positifnya gitu. Kalau hal negatifnya ya sebenarnya lapar gitu ya kan, suka gitu makan, tapi pengen ini itu, tapi ya udah tahan lah. Lagian juga ada baiknya kan gitu. Oke, jadi ini tips aja buat teman-teman yang mempunyai ukuran badannya besar, bisa dilakuin gaya Pero. Gaya. Dengan beberapa bulan lu bisa turun berat badan puluhan kilo kan sekarang. Dengan cara itu tadi ya. Makan jangan dikurangin, bukan dikurangin. Makan tetap itu maksudnya, cuma dikurangin porsinya aja gitu. Nanti kalau misalnya udah kebiasaan, ya udah bakal kebiasa juga. Terus kayak biasanya makan porsi nasi segini, terus segini, jadi kebiasaan aja. Sampai akhirnya sampai gak makan juga bisa gitu. Jadi proses lah bertahap, jangan langsung dari atas langsung ke bawah, itu yang ada bikin stres sih kalau gitu. Oh iya benar. Stres. Kadang ada beberapa orang yang menurut gua nyiksa
yang gue ngalamin sendiri, gue berusaha untuk 8 minggu turun berat badan secara edan-edanan, nge-gym dan sebagainya, akhirnya gejala bero. Kan sakit ya kan? Sakit lah, iya. Ya maksudnya ada proses yang harus dijalani ya, bertahap gitu. Dan Vero juga membuktikan itu. Gak ujuk-ujuk langsung sekarang makan 1 hari 1 kali, ada prosesnya gitu. Ada prosesnya, gak bisa gitu. Ya mungkin nanti nextnya Vero bisa makan seminggu sekali kayak ular ya. Enggak lah, gila. Lu nelen apa gitu? Kan bukan berarti diet gak makan kan, ada gak tenaga lah. Yang penting itu banyak minum air putih sih yang terpenting. Benar. Air bening. Air putih itu susu. Air putih itu cet. Berarti lu cuma makan doang yang dikurangin? Makan doang. Olahraga? Enggak, kalau olahraga gak pernah, malah gak sama sekali. Terus basicnya emang aku tuh gampang capean ya, malas apalagi yang namanya lari tuh gak suka banget nih, benci banget sama yang namanya lari. Mendingan joget-joget gitu sih, lebih kayak ke TikTok gitu ya. Menurut aku sih selama ini aku diet tuh kayak olahraganya tuh TikTok gitu, kayak enak. Sedangkan kalau TikTok adalah slow. Minum dulu. Oh iya, santai. Ini saking semangatnya nih Veronica nih. Biasanya kalau misalnya TikTok itu kan gak mungkin 1 kali tag ya, pengen dapetin yang bagus lah ya. Jadi kayak terus-terusan, sengaja. Jadi ya kayak melatih tubuh aku terus-terusan keringetan sampai pernah tuh bulan puasa itu jam 12 sampai subuh, sampai mau sahur aja jam 4 gitu, jam 3:30. Terus-terusan TikTok itu emang bener-bener pas bulan puasa tuh bener-bener kayak ngebantu banget. Biasanya pas bulan puasa itu rewok banget sama yang namanya makan, tapi sekarang tuh lebih ke produktif lah. Makan aja kadang kalau buka puasa tuh kadang makan, kadang enggak gitu, sahur doang. Kadang makan ayam doang, itu kan kesukaan aku ayam gitu ya. Pas sahur makan ayam doang gitu. Sebenarnya males itu tuh gak mau makan, kayak tapi harus makan lah soalnya kan tenaga juga gitu kan. Sedangkan kalau bulan puasa banyak yang minum air putih kan gitu. Bener. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai ukuran badan big size, over, pengen olahraga dan males ke gym atau lari karena panas, mungkin capek dan sebagainya, bisa dipakai tipsnya dari dia adalah download aja TikTok gitu ya. TikTok. Tapi serius setuju, gue TikTok tuh kan benar-benar nguras energi ya. Apalagi sekarang TikTok tuh banyaknya lebih ke gerakan badan gitu kan. Dulu kan lebih ke transisi muka, sekarang lebihnya ke badan. Jadi oke lah, menurut aku itu aplikasi yang benar-benar ngebantu banget aku sih. Setuju ya. Jadi ini tolongnya Kemenpora nih dimasukkan TikTok sebagai cabang olahraga. Iya, olahraga yang bisa dipertandingkan nanti di SEA Games ya kan? Benar. Iya. Bisa lah. Berarti lu main Instagram udah lama kan dari SMA. Dari SMA. TikTokmu baru-baru ini. Dari dulu juga emang udah tahu, cuman dulu mah emang transisi muka gitu, kayak cuman ganti-ganti tempat. Jarang lah kalau TikTok untuk gerak-gerakan badan. Baru sekarang kan lagian TikTok tuh dulu gak terlalu hits banget kayak sekarang gitu. Beda banget soalnya dari musik, dari gerakan lah, pokoknya banyak banget. Lebih ke sekarang nih, lebih seringnya sekarang. Dulu juga emang udah tahu, cuman gak joget-joget lah gitu. Bener, tapi kalau membandingkan gitu ya dari semua media sosial kayak Twitter contoh, Facebook, Instagram dan TikTok, menurut gua yang lebih aman itu adalah TikTok. Dari body shaming, hate speech dan lain sebagainya. Bener nggak? Kalau Instagram lu tahu sendiri dah kalau orang ngehujat ya dan lain sebagainya. TikTok tuh nggak ada. Tapi kalau aku sebaliknya sih. Kalau aku sebaliknya. Oke, ini dari angle yang berbeda nih. Angle berbeda. Kalau menurut lu gimana? Kalau Instagram tuh lebih ke orang-orang yang tahu gitu kan. Emang banyak juga orang yang kayak luar kota yang nggak kenal aku, tapi alhamdulillah apapun yang aku lakukan di Instagram itu alhamdulillah support gitu, pada suka nerimanya dengan baik. Belum banyak yang patut dicontoh dari aku gitu. Sedangkan kalau TikTok itu bener-bener kayak nggak tahu aku di Instagram, kan cuma pure aplikasi TikTok gitu kan, nggak tahu aku Instagramnya apa gitu, cuma main TikTok doang. Itu banyak banget yang ngebully gitu. Di TikTok banyak banget yang udah shaming gitu, banyak banget. Tapi berarti teori gue salah. Iya, kan dengan orang beda-beda gitu ya. Kalau aku sendiri sih lebih ke TikTok yang banyak yang ngebully gitu. Iya. Instagram lu apa? @Veronica Panesha, belakangnya 3 kali. A-nya 3. Iya. Kayak Siska E-nya 3. Ini A-nya 3. Iya. Kalau TikTok lu apa? @Veronica Panesha juga sama. A-nya 3. Iya. Ingat ya, ini harus diklarifikasi, bukan Panesha tapi Panesa. Panesha dibalik. Oh, Panesha. Ya, Oh, Panesha bukan Panesa. Bukan Panesha Angel. Gue pikir ketika dengar nama lu tuh dari blasteran gitu. Enggak. Sunda asli. Sundanis asli. Gue kira lu tuh blasteran mana. Boleh gitu ya. Kalau kan Veronica Vanessa itu biasanya nama-nama luar gitu. Ternyata enggak. Enggak. Asli Maracang. Asmara. Asmara tuh apa? Asli Maracang. Satu daerah sebenarnya sama gue. Iya. Jadi buat yang belum tahu Maracang tuh apa? Maracang tuh ada satu daerah di Purwakarta ya. Namanya Maracang. Iya, itu tembusannya ke Karawang sana sebelum situ. Nah, berarti yang banyak yang bully lu di TikTok. Iya sih, banyak banget. Cara menghadapi orang yang ngebully lu gimana? Gak pernah gue balas, cuma gue baca doang gitu. Tapi kan masuk ke hati cuy.
masuk ke hati tapi gak dipikirin kan. Aku basicnya emang bodo amatan, aku bukan baperan tapi lebih ke perasa gitu. Kan makanya sekarang tuh banyak juga ini omongan ini tuh bener gak sih gitu-gitu. Jadi mengolah kata benar atau tidaknya, jadi ya gak apa-apa, malah masukan aku juga bagus gitu ke akunya. Jadi kayak memikirkan itu baik atau enggak gitu sih. It's okay. Oh gitu. It's okay. Jadi kalau misalkan ada yang ngebully lu, memperkatai lu tidak baik, lu akan baca tapi tidak akan masukin ke hati. Enggak akan, cuman aku pikirin. Kalau aku pikirin itu berapa enggak, tapi enggak akan baper kayak langsung murung gitu, langsung apa sih langsung gitu, enggak. Lebih ke dicerna dulu lah gitu omongannya, dipikirinnya juga gitu, nggak langsung baperan lah. Beda kan kalau baperan sama perasa itu beda. Baperan sama perasa sama. Beda menurut aku. Kalau baperan lebih ke langsung pundungan gitu ya. Kalau baperan langsung ke mikirin kayak perasa lah, beda lah langsung ke hati gitu. Kalau baperan lebih ke Punjabi lah kayak gitu lah kayak gitu ya, langsung ini itulah gitu kalau baperan ya. Paham. Jadi maksudnya Vero ini kurang lebih gini, jangan baperan tuh ketika ada orang yang memperlakukan lu tidak baik, lu jangan merubah sikap lu menjadi buruk ya. Tapi kalau lu tuh ada orang yang bilang apapun, lu pikirin benar atau enggaknya. Kalau misalkan memang benar, lu akan perbaiki itu. Iya benar kayak gitu, nah kayak gitu. Dan itu yang melatar belakangi lu diet. Ya bisa juga sih, bisa juga itu. Soalnya kan omongan itu kan juga bikin aku mikir juga ya, ada benernya juga gitu. Iya sama aja. Oke, jadi tips menghadapi bulian itu adalah dengan jangan baper tapi perasa gitu. Iya, lebih pikirin itu baik apa enggak gitu. Kadang kan omongan orang tuh ada yang baik ada enggak. Kayak contohnya kayak misalnya nge-body shaming itu misalnya gendut. Berarti kan ada juga yang niat baik, ada juga yang niat jahat. Kalau niat baik ya berarti kan emang nyuruhnya aku suruh jadi lebih apa ya, diet lah gitu. Kalau buruknya ya berarti emang dia nggak suka sama aku gitu. Ada yang niat baik sama buruknya gitu. Ambil aja positifnya gitu. Ambil positifnya. Iyalah pasti. Tuh, jadi apapun yang dihadapi sama lu ambil positifnya. Bahkan ketika itu datangnya dari hal yang buruk gitu. Iya, itu balik lagi ke sikap kita aja ya. Bener. Mengkonversinya jadi baik atau jadi buruk gitu. Padahal sebenarnya kalau gua lihat postingannya dia dengan komentar-komentar netizen parah banget menurut gua sih. Itu kalau menurut gua udah harusnya netizen jangan gitu. Tapi kalau untuk lu mengkonversi itu jadi baik, pada akhirnya ada perubahan baik juga buat diri lu gitu. Soalnya aku emang basicnya bodo amatan gitu, bukan, tapi tergantung juga sih, bukan bodo amatan nggak peduli. Sebenarnya peduli, cuman itu kan ngomongan nggak baik sih sebenarnya, ya udah bodo amat. Tapi dipikirin ini baik apa enggaknya gitu, kayak dicerna dulu, nggak langsung jadi pundungan gitu, enggak. Terus ini menarik nih menurut gua, banyak orang yang posisinya kayak lu, badannya besar, gendut lah gua bilang. Terus lu confident banget dengan diri lu, apa yang membuat lu confident gitu? Dan lu harus share ke teman-teman yang lain gitu. Karena gue yakin ya, karena kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Gue yakin kalau diri gue tuh punya kelebihan. Cuman emang diri gue nya belum nunjukin kelebihan itu ke orang-orang gitu, untuk privasi diri sendiri gitu. Ya gue yakin aja ya, jadi pede-pede aja sih gitu. Karena gue punya kelebihan gitu. Oke. Jadi orang-orang yang badannya besar kayak lu juga harus confident. Iyalah. Apa yang pengen lu share ke teman-teman yang mempunyai ukuran badan sama kayak lu? Ya jangan apa ya? Jangan ngerasa insecure kalau gue tuh badannya gede, malu lah gak pede itu ya bodo amat. Yang penting mah lakuin aja, menurut lu itu masih positif, lakuin aja. Menurut lu bahagia, bikin seneng ya oke, lakuin aja selagi itu masih baik ya. Lakuin aja suka hati kalian ya. Basicnya mah kayak ngebahagiain diri sendiri lah, ngecupunin apa yang gue pengen diri gue sendiri gitu kan gitu. Oh gitu. Gitu. Dan yang paling penting adalah berdamai dengan diri sendiri. Iya, berdamai sendiri. Karena kan belum tentu kita ngebahagiain orang, belum tentu kita diri kita bahagia. Jadi harus bahagiain diri sendiri dulu, baru bahagiain orang lain gitulah. Bisa dibilang kayak berhasil lo bikin bahagia diri sendiri dulu, baru orang lain gitu. Jangan bikin bahagia orang lain dulu, baru sendiri gitu. Terbalik lah kalau menurut aku gitu. Oke. Vero ini luar biasa menurut gua. Dia positif terus orangnya. Walaupun dari sudut pandang gua agak sedikit berbeda, Ro. Kalau menurut gua body shaming itu adalah kejahatan menurut gua, dan itu nggak boleh. Tapi kalau menurut lu konversi itu dengan baik, karena kayaknya susah deh ngebungkam mulut netizen yang banyak itu. Bahkan lu katanya berterima kasih sama netizen. Iya, berterima kasih banget. Soalnya kan omongan netizen itu kayak menjadi motivasi aku juga gitu kan. Ya balik lagi tadi lebih dipikirin gitu kan. Emang benernya ngapain kita marah, emang mereka tuh bilang apa ya, sesuai dengan diri aku sendiri. Mereka bilang aku gendut, ya emang aku gendut gitu kan. Jadi ya oke, kecuali emang dia kayak mitnah aku dengan kata lain lah, kayak sesuai dengan diri aku sendiri ya, berarti aku marah kalau gitu. Jadi kayak menyebarkan fitnah yang tidak sesuai dengan diri aku sendiri gitu. Oh gitu. Tata-tata kan kalau misalnya emang body shaming ya sesuai dengan yang aku punya diri aku sendiri juga kayak gitu. Lu dibilangin gendut ya emang gua gendut. Iya. Gitu. Kecuali kalau misalkan lu kurus lu lah baru marah lu ya. Iya kan sesuai dengan diri aku sendiri gitu. Ro, gua lihat di postingan lu apa namanya? Lu badannya besar gitu. Terus lu bisa menyesuaikan pakaian gitu.
Apa sih tipsnya gitu buat di-share ke teman-teman yang lain nih? Ya kalau aku sih lihat juga di fashionable yang badan-badan kecil gitu kan. Ya suka aja gue lucu gitu kan cewek ini badannya walaupun kecil tapi lucu pakai ini. Aku pengen nyobain pakai baju kayak gitu kan. Jadi ya lakuin apa yang menurut aku suka, gitu, senang, nyaman gitu kan. Ya udah lakuin aja kayak cocok atau enggaknya kan pendapat orang beda-beda gitu. Tapi aku nyaman dengan pakaian aku seperti itu gitu. Jadi ya it's okay gitulah. Oke, berarti yang penting lu pakai apa yang lu nyaman gitu kan? Iya, yang nyaman, yang gue suka gitu kan. Gitu. Dan hiraukan apa yang orang lain bilang. Iya, hiraukan aja. Yang penting gue ngebagiin diri gue sendiri dengan pakaian gue yang seperti itu gitu. Enggak kan biasanya kalau yang badannya besar gitu, gue aja sampai sekarang menghindari baju-baju yang kontras warnanya kayak putih tuh menghindar. Lu gitu juga? Iya juga sih lebih tapi aku lebih suka ke warna hitam. Hitam tuh kan bisa ngelihat kita jadi kurus kan? Bener, kalau baju sih lebih ke hitam. Hitam. Tapi suka kok yang warna-warni juga tergantung modelnya sih. Oh gitu. Tipsnya adalah sering-sering pakai hitam. Ya kalau yang badannya gendut itu pakai hitam. Biar kelihatan kurus gitu. Kalau celana mungkin hindari juga jeans yang apa namanya? Yang berwarna gitu ya. Berwarna iya sih kalau jeans mah itu jangan juga yang kayak lebar gitu, lebih ke slim lah, skinny lah gitu, yang ngepas gitu. Jangan yang godombrang lah. Mantep bakal kelihatan gede kan kalau yang godombrang gitu. Kayak gitu. Oh iya, gue lihat style lu juga apa namanya? Pakai yang agak selimpit loh kalau bahasa gue ya. Yang ngepas-ngepas lah. Yang ngepas-ngepas, jangan sampai pakai apa namanya? Keluar pakai yang gombrang-gombrang lah ya gitu ya. Yang kayak sarung. jangan. Itu kelihatan banget gede. Iya, sulit gak sih lu kalau untuk nemuin baju-baju ukuran lu? Enggak sih, alhamdulillah masih kayak biasa aja. Masih biasa aja, iya. Apalagi sekarang udah mulai agak sedikit kurus ya. Iya, malah banyak banget tuh kayak celana jeans aku, baju-baju yang bener-bener kayak ya gila ini logonya banget, pakai banget sih. Sampai mau selemari ke tukang jahitin. Dijahitin? Iya, mau dikecilin kayak jeans, kayak baju-baju gitu. Nggak lu pikirin untuk disumbangkan gitu? Ya kasihan gede banget kali. Sumbangan kemana ya? Jarang juga kan. Ini luar biasa obrolan kita hari ini. Menurut gue penuh inspirasi karena sosok Vero ini badannya besar, banyak kata-kata hate speech masuk ke dia. Tapi dia bisa mengkonversi dengan luar biasa jadi hal yang positif. Bahkan merubah hidup dia, bisa turun berkilo-kilo gara-gara haters. Jadi lu mau berterima kasih sama haters? Iya, berterima kasih banget lah sumpah. Terima kasih banyak haters. I love you haters. Veronica Vanessa di Jadi Begini Podcast.